Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, muatan seni budaya dan prakarya kelas 5. Materi kita pada hari ini yaitu yang pertama, tangga nada, yang kedua, tangga nada diatonis, yang ketiga, tangga nada pentatonis. Selanjutnya, nanti tangga nada pentatonis dibagi menjadi tangga nada belok dan tangga nada slendro. Kemudian yang terakhir yaitu gamelan. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya dari materi yang pertama. Masih ingatkah kalian tentang materi tangga nada? Tangga nada adalah susunan berjenjang dari nada-nada pokok suatu sistem nada, mulai dari salah satu nada dasar sampai dengan nada oktavnya. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada-nada tersebut ditulis dengan simbol. Simbol inilah yang dinamakan dengan notasi atau not. Notasi adalah sistem penulisan nada yang dapat berupa angka, huruf, atau lambang not balok yang menunjukkan urutan nada. Tangga nada disebut juga tinggi rendah nada. Simbol nada dalam seni musik diwujudkan dengan not angka dan not balok. Yang pertama, simbol not angka. Simbol not angka adalah simbol yang dilambangkan dengan angka. Contoh, do dilambangkan dengan angka 1, re dilambangkan dengan angka 2, dan seterusnya. Yang kedua, yaitu simbol not balok. Simbol not balok adalah not yang dilambangkan dengan garis, bulatan, atau huruf. Simbol not balok dengan huruf bisa kalian lihat di situ, bisa dilambangkan dengan huruf C, D, E, F, G, A, B, C. Selanjutnya, simbol not balok dengan garis dan bulatan. Simbolnya bisa kalian lihat di gambar sebagai berikut. Kegunaan not balok adalah untuk mempelajari cara bermain musik. Garis yang membatasi notasi yang ada pada gambar disebut garis birama atau bar line. Garis ini berfungsi sebagai penanda batas awal dan batas akhir sebuah birama. Materi yang kedua yaitu tangga nada diatonis. Ada banyak jenis tangga nada, di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Selanjutnya, materi yang ketiga, tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Penta artinya 5, ton artinya nada. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis belok dan tangga nada jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis belok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Selanjutnya, tangga nada belok.
Tangga nada belok merupakan urutan nada yang terdiri dari 5 atau 7 nada dengan menggunakan satu pola dengan jarak nada 1, 1, 1,5, 1, 1,5. Tangga nada belok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Jenis tangga nada ini biasa memberi kesan tenang dan halus. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Tangga nada slendro. Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki karakteristik gagah, berani, lincah, dan gembira. Slendro merupakan sistem urutan nada, terdiri dari 5 nada dalam satu gembyang atau teknik tabuhan bonang, dengan pola jarak yang hampir sama. Jarak nadanya yaitu 1, 1, 1,5, 1, 1,5. Tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Selanjutnya, gamelan. Sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelok. Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis. Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bila besi, seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini. Yang pertama ada demung, yang kedua ada bunang, dan yang ketiga ada kempul. Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras slendro atau pelok. Nah, itu tadi merupakan materi untuk hari ini, yaitu tema 6, subtema 1, muatan seni budaya dan prakarya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.